Tapi kalau Idul Adha ini kita bagaimana mengorbankan segala sesuatunya. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, siapa istrinya Nabi Ibrahim? Ya, ada Siti Hajar dan juga Siti Sam. Yang Siti Hajar yang sudah lama, ya, Nabi Ibrahim menantikan anaknya, ya, sampai begitu lamanya nggak punya anak, ya. Bahkan kalau udah di ilmu kedokteran sudah divonis Siti Hajar udah nggak bisa punya anak karena udah tua masanya. Namun atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah, atas kebesaran Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Akhirnya singkat cerita ini biar simpel ceritanya, ya, biar tidak terlalu larut malam. Akhirnya Siti Hajar mendapatkan, ya, yaitu dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah anak yang bernama daripada Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala dilahirkan, Nabi Ismail bertumbuh daripada, ya, dewasa, cuman masih anak-anak. Ya, di situ diuji bagaimana kesabaran daripada Nabi Ibrahim, ketabaan Nabi Ibrahim, yang rasa senangnya, rasa gembiranya, ya, begitu rasa syukur yang dalam mendapatkan karunia anak. Tatkala mempunyai anak yang mau meranjak dewasa, beliau bermimpi. Singkat cerita dia bermimpi. Ini udah sering kalian tahu lah mungkin, buat kepala. Ya. Tapi ini buat mukadimah. Ya. Sehingga ya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi sampai 3 kali bahwasanya anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam harus disembelih. Mimpi pertama dihiraukan. Mimpi kedua sama juga seperti itu. Mimpi yang ketiga sama juga harus seperti itu. Baru langsung menyimpulkan Nabi Ibrahim ini pintar, cerdas, Nabi yang paling cerdas, Nabi yang pintar, ya. Ini karena kakeknya uyutnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau itu bahkan yang pertama kali yang mentauhidkan, ya, ini mana yang mencari, ya, Tuhannya. Bahkan beliau melihat ya bulan, inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Lama bulan tertutup awan. Oh bukan, masa Tuhan kok tenggelam. Ya. Dia melihat bintang-bintang, oh ini bulanku, berkelap-kelip. Ya kan? Lama tertutup juga waktu pagi. Dia melihat matahari yang begitu besar, oh ini Tuhanku. Lama akhirnya terbenar. Ya, terbenar. Tertutup, wah bukan. Langsung menyimpulkan bahwa adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, dan adanya gunung, adanya lautan, berarti ada yang menciptakan. Lalu menyimpulkan Nabi Ibrahim bahwa ada, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan singkat cerita, disitulah bahwasanya perintah dari Allah. Nabi Ibrahim yakin ini perintah dari Allah. Akhirnya apa, dipanggil anaknya. Wahai anakku tercinta, wahai anakku yang soleh. Ada apa wahai gerangan ayahku memanggilku? Aku bermimpi bahwasanya kamu harus ayah sembelih ketika waktu Zulhijjah nanti di 10 Zulhijjah. Akhirnya apa yang jawabnya daripada Nabi Ismail alaihissalam? Beliau langsung tanpa basa-basi beliau mengatakan, wahai ayahku tercinta, wahai ayahku tersayang, apabila memang itu sudah perintah Allah, sudah kehendak Allah, maka lakukanlah dan laksanakanlah. Aku rela menjadi korban. Jawabnya anak soleh. Beda dengan jawabnya anak pintar. Si Hilal misalnya, sini Hilal, dipanggil sama bapaknya. Nah bapak, bapak mimpi malam nggak dia? Iya. Hilal besok kurban aku mau berpotong katanya. Yang ada apa? Udah gila kali ya Pak. Mana dia kurang potong mau saya katanya. Ya, udah gila kali ini. Karena dia dasar ini bapak PA, bapak PA. Udah dianggap apa bapaknya gila PA. Ya. Tapi kalau anak yang soleh, anak yang taat, kayak begitu, lakuin ya. Kalau nggak bilang gini, sinilah, ya, coba lalu ambilin, ya, loncat dari lantai satu, ya, makanya ya,
Jangan ya, seenggaknya kita mentaati perintah Allah, mengorbankan segala sesuatunya apa yang kita miliki, sekalipun itu nyawa taruhannya. Tapi apa? Nabi Ismail mau. Hikmahnya apa? Ya beliau mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pas tatkala mau dipotong disembelih, Allah gantikan dengan seekor apa? Kambing ataupun domba. Coba kalau pada saatnya misalnya ada Ismail disembelih, mungkin kalian juga menjadi korban. Tapi Allah yang maha segalanya, Allah yang merencanakan segala sesuatunya, menjadikan ya itu semuanya ada hikmahnya, ada faedahnya, ya. Dan juga di sini ya bagaimana kita ya menjalankan ibadah sholat Idul Adha ya, itu terutama dari sholatnya ya. Sholatnya berapa kali takbir? Berapa kali takbir yang pertama? Berapa? 7 kali ya, 7 kali takbir. Di sela-sela takbir kita membaca daripada Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sela-sela daripada ya kita bertakbir, kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. 7 kali takbir. Dan yang kedua adalah 5 kali takbir. Sama, setiap sekali takbir kita bertasbih kepada Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi jangan sampai bagaimana kalau kita masuk ya, apa kita misalnya kita masuk, kita baru 3, kita takbir sendirian lanjutin, yang lain udah pada ruku, udah pada i'tidal. Betul apa enggak kayak gitu? Hah? Betul apa enggak? Salah. Lakuin apa yang sudah kalian dapati. Misalnya memang udah masuk dalam apa takbir ketiga, ya kalau bisa ya jangan sampai telat. Ya, makanya ini lebih awal, datang lebih awal tuh lebih sempurna ibadahnya. Ya, kayak itu. Nah, jadi tetap ya menjalankan, ikuti imam. Makanya itu dengan kita sholat berjamaah, dengan adanya imam, ya, makanya sudah ada yang membaca. Ya, kayak itu. Dan juga ya tatkala kita bertakbir, kita mengagungkan nama Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan ya yang dimana ya kita punya Allah yang patut kita besarkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana di sini faslu hiya sunnata wa waqtuha ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Salat 2 hari raya hukumnya sunnah dan waktunya itu sesudah matahari naik hingga matahari tergelincir. Jadi sudah matahari naik baru dilakukan. Makanya itu kalau kurang lebih itu jam 7 sudah dimulai sholat, ataupun setengah 8 paling lambatnya sudah dimulai. Jadi jangan sampai terlalu naik matahari baru itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan juga disunahkan menghidup malamnya dengan ibadah. Disunahkan mandi yang wangi pakaiannya. Cari pakaian yang terbagus. Disunahkan memakai minyak wangi, berhias bagi yang tinggal di rumah. Ya itu tinggal di rumah maupun yang keluar. Maksudnya berhias ini cari pakaian terbaik buat kalian. Ya nggak usah malu. Jangan dibilang nanti soalim ini jangan. Ya tetap pakaian kita misalnya sunnah Rasul gamis, pakai gamis yang putih, itu lebih afdal. Sunnah Rasulnya putih-putih, pakai minyak wangi. Ya bukan jangan pakai balsam. Ya beri pakai balsam dan yang katanya nyong-nyong lagi. Dan disunahkan bagi perempuan ya itu keluar nggak boleh pakai minyak wangi. Ya kalau perempuan nggak boleh karena takutnya hasrat, jadi nafsu. Kuplek misalnya ada cewek lewat, waduh wangi banget, ikutin aja, ikutin tau, waduh rumah jadi bagus banget. Jangan, itu bahayanya begitu kalau perempuan pakai minyak wangi, apalagi slimming ada, lagi naik motor, waduh langsung ngejar rehan, pepet langsung dah orang pamulang, modal cabai tinggal dia, move on dia, ya. Dan bagaimana di sini ya wa yukabbiru fi rak'atain ula qabla qira'ati sab'ah. Ya tadi di dalam disunahkan bagi imam itu bertakbir dalam rakaat pertama sebelum baca surat 7 kali. Ta'awudz, dan juga disunahkan ketika
imam yaitu membaca daripada surat Qaf. Kalau memang kepanjangan surat Qaf kalau Ustaz Muhammad mah dia yakin udah hatam beliau. Qaf Al-Qamar udah apa. Dan bagi memang sunnah Rasul lagi apa surat Al-A'la yang sering kita dengar. Ya, bukan berarti itu sholat Jumat imam baca surat Al-A'la, bukan. Memang itu sunnahnya. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la gitu saja. Iya. Dan yang keduanya baru surat Al-Ghasyiyah. Hal haddaka haditsun ghasyiyun. Jadi ada sunnahnya. Ya, itu buat sekedar tahu walaupun kita nanti nggak bakal jadi imam, tapi seenggaknya nanti kalian menjadi imam pada anak-anak kalian. Amin. Dan ada makmumnya. Jangan sampai ya pas dilihat makmumnya kipas angin, wah ditutupin pakai mukena. Di bini kita cepekin dulu. Ya kalau assalamualaikum itu namanya udah PA itu. Mau dapat yang mau dapat istri jadi nih pas angin. Ada yang gitu di TikTok loh. Ya ada yang begitu ada. Kitih Allah. Dan juga ya ini bagi ya pas lu awaika biru ghairu haji bir far'i wa sawti in kana rajulan. Jadi orang lelaki yang tidak menunaikan haji bertakbir dengan suara yang keras. Bertakbir, banyak yang takbir, kita datang langsung buru-buru awal bertakbir. Ya, dalam hati kita bayangin takbir itu panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah itu rasanya kalau kita bayangin, kita resapin itu kita yang namanya air mata itu murah. Murahnya maksudnya apa? Jatuhnya murah banget. Langsung bercucuran kalau kita bayangin seenggaknya. Ya, bahkan orang-orang yang di dalam kubur itu menangis ketika takbir, kita bertakbir menangis. Karena apa? Beliau sangat rindu. Ya, ketika beliau masa hidup. Satu kali aja dia mau bersujud kepada Allah. Satu detik beliau mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tatkala di sini yang dianjurkan menambahkan daripada ya kita baca kalau kita memang mau berkurban dianjurkan tidak boleh mencukur. Dengerin nih, tidak boleh mencukur ya rambut ataupun yang ada di dalam tubuh kita. Itu rambut tidak ada dalam tubuh kita dari kepala sampai kaki jangan sampai dicukur. Kok begini kalau kita mau niat berkurban? Kalau kita mau niat berkurban, udah masuk waktu Dzul Hijjah, nggak boleh kita gunting kuku, nggak boleh kita cukur rambut, nggak boleh. Untuknya gunanya apa bi? Agar nanti tatkala ya kita dikumpulkan di yaumul akhir, ya itu semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diampuni. Takutnya kalau kalian potong rambutnya atau kukunya ada yang tercecer, ada yang terlerai, ya terpisah, dia nanti akan menjadi saksi menuntut bahwasanya dia pernah dipakai maksiat oleh kamu. Itu maksudnya. Makanya dianjurkan tidak boleh memotong kuku ataupun rambut yang ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Punya apa aja yang punya rambut? Ya, baik tuh. Ya. Kalau masuk bulan Zulhijjah, bagaimana kalau saya nggak kurban? Saya nggak kurban, apakah boleh? Potong kuku boleh, tapi sunnahnya kita ambil. Kita ambil sunnahnya karena pahalanya sangat luar biasa. Kalau memang kita mendapatkan sunnahnya, ya syukur-syukur tahun ini kita nggak kurban, ya tahun besok kita ada rezeki kita kurban. Sebenarnya yang tergantung itu kalian bisa kurang apa tidak karena niat. Kalau kalian niat nyelengin itu orang pemulung nyelengin pakai apa? Pakai air mineral tuh galon. Ya, itu dia dapat sapi 17 juta. Dapat sapi. Sama api 16 juta udah dapat. Udah dapat ya. Sampai ada yang nyelengin tadi juga tuh, ada yang mau dia sama Habib. Ustaz Teddy, Ustaz, ada yang udah nyelengin nih, ya, dapatnya 2,5 juta. Kira-kira ada nggak kambing atau domba 2,5 juta? Insya Allah ada, Ustaz akan cariin nanti. Alhamdulillah, karena niat celengin, tulis celengan kurban. Ya, insya Allah itu jadi kendaraan kalian nanti di akhirat. Tatkala kalian mau jembati ke Shiratal Mustaqim, beliau sudah menghampiri dan menjadi kendaraan kalian yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi kendaraan kalian.
dan cari yang terbaik kurban itu. Cuma kalau memang kemampuan kita, insya Allah Allah Maha tahu. Tapi kalau kita mau punya duit yang lebih, cari yang terbaik. Semakin terbaik, kamu semakin tinggi nominalnya, semakin kuat daripada kurbannya ataupun hewannya, akan menjadi kendaraan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau artis-artis sudah biasa, kayak Irfan Hakim dia kan bobotnya ini, bahkan dia mah beli kambing, misal beli sapi ya, beli kambing ataupun sapi, beli sapi yang sangat harganya ya 2M 3M, tapi dia di videoin jadi viral masuk ke YouTube, lebih yang dikeluarkan tuh, ya kan. Tapi itu semua atas kehendak Allah, dia bisa seperti itu, pilihan Allah ya. Ada apa dia dibalik dia sukses? Tapi kalau dia nggak ibadah, maka istidraj, kata Ustaz Fatih ya, istidraj. Kalau dia nggak ibadah, dia enak, dia punya motor Mio, dia punya motor NMAX, dia punya motor ya kan PCX, tapi nggak beribadah, nggak sholat, waktunya aja ditinggalin main game, main PS ya kan, main cewek ya Allah. Berarti istidraj, kenikmatan dia yang Allah kasih itu semata-mata untuk melupakan, untuk melalaikan dirinya. Sehingga apa? Allah nggak mau melihat dia ibadah. Allah nggak mau disebut namanya itu. Kalau Allah udah nggak mau kayak begitu, jangan harap kalian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang paling besar adalah mendapatkan ampunan, bukan surganya Allah, tapi mendapatkan ampunan. Kalau sudah mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dimanapun kalian ditempatkan, itu Allah yang mendapatkan ampunan. Itu, jadi seperti itu. Ya, niatin dari sekarang punya challenge kurban. Ya, mudah-mudahan jadi kendaraan. Abi juga kayak begini, ya seenggaknya belajar. Ya, motivasi. Apalagi sudah berbicara kayak gini, ya seenggaknya kita ada motivasi buat ke depan. Memang berkorban itu ya mengorbankan segala sesuatu apa yang kita punya. Ya, apa yang kita punya. Sekalipun kamu punya ayam korbani, bagi-bagi. Ya kan potong. Ya walaupun punya ayam, niatin nggak apa-apa. Ya, paham tuh?